Kenapa ini mudik jalan kaki, Pak? Ya, karena kecopetan. Copetan. Di mana, Pak? Di Cikarang. Berapa lama Pak jalan kaki dari Cikarang ke sini Pak? Panjang. Ya? 20 hari, 2 minggu. 2 minggu. lebih. Oh, berarti Perjalanan mudik biasanya identik dengan kemacetan dan keriuhan kendaraan. Namun, bagi Saiful Tony, pria berusia 63 tahun asal Cikarang, mudik tahun ini adalah sebuah ujian fisik dan batin yang luar biasa. Tanpa kendaraan, tanpa bekal, ia nekat berjalan kaki menyusuri aspal panas demi satu tujuan, kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Semua bermula saat dompet dan telepon genggamnya raib dicopet di kawasan Pasar Cikarang. Padahal, uang hasil kerjanya telah habis ia kirimkan untuk keluarga di kampung. Meski kehilangan segalanya, Pak Saiful menolak menyerah. Didorong kerinduan mendalam untuk bertemu sang bibi, satu-satunya keluarga yang tersisa setelah istri dan anaknya meninggal dunia, ia mulai melangkahkan kaki. Selama 14 hari, langkah kakinya menyusuri jalur Pantura hingga jalur selatan. Dari pagi hingga sore ia berjalan, lalu beristirahat di masjid-masjid saat malam tiba. Untuk sekadar makan dan minum, ia hanya mengandalkan ketulusan warga yang ditemuinya di jalan. Alhamdulillah, selalu ada saja yang memberi makan, ucapnya dengan nada lirih. Perjuangan 2 pekan itu akhirnya terhenti di Karangkamulyan, Ciamis. Sosok pria lansia yang tampak kebingungan dan kelelahan ini menarik perhatian Aibda Agus Narto, seorang anggota Propam Polres Ciamis. Tersentuh dengan kisah pilu tersebut, Aibda Agus tak membiarkan Pak Saiful kembali berjalan kaki. Ia segera membawa Pak Saiful ke Terminal Banjar, membelikan tiket bus, hingga memberikan uang bekal untuk memastikan sang kakek sampai ke Kebumen dengan aman. Berkat kebaikan hati seorang petugas, perjalanan panjang Pak Saiful yang melelahkan kini berganti dengan kenyamanan kursi bus. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik padatnya arus mudik, selalu ada ruang untuk saling peduli dan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Kebumen, ongkosnya berapa? 300. Anterin di sampai Kebumen dulu kan, Pak. Itu pesan apa? Itu ya, Pasar Karanganyar deh. Kebumen. Karanganyar. Jelaskan deh awalnya kenapa ini mudik jalan kaki, Pak? Ya, karena kecopetan. Copetan. Di mana, Pak? Di Cikarang. Kok bisa kecepatan gimana? Ya, kita masuk pasar, lewat pasar. oh di Kebetulan orang belanja, pas mau lebar gini kan tahu sendiri pasar di mana. kecepatannya tuh lagi naik mobil apa gimana itu Pak? Enggak lagi jalan. di Oh, lagi pasar. jalan. Mau ke arah terminal Terminal mana? Cikarang. Oh di Cikarang. Terus akhirnya gimana di terminal Cikarang? Akhirnya saya putusan jalan kaki. Berapa uangnya Pak? Ya kalau uang sih ya ada berapa pas untuk ongkos kan. Itu hasil kerja apa gimana Pak? Enggak, kalau hasil kerja udah saya transfer. Memang saya sengajain bawa uang minim. Oh buat ongkos saja gitu. Karena resikonya kalau mau lebaran itu kan tahu sendiri lah. Ya. Jadi apa aja yang hilang Pak? Yang dicopet KTP, apa aja? HP, Ini Oh, tujuannya sebelumnya kemana, kerjanya Pak? apa Pak? Karanganyar, Oh, tujuannya Karanganyar. Nah. Karanganyar Kebumen. Oh Kebumen. Pak, berapa lama Pak jalan kaki dari Cikarang ke sini Pak? Panjang. ya? 20 hari, 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu lebih. Oh berarti banyak istirahat apa gimana Pak? Ya kan saya harus ibadah. Kalau malam saya istirahat di sini. Terus dia istirahatnya pasti setiap malam. Ya. Pas pagi sampai sore jalan lagi gitu. Ya. Bapak tujuan ke Karanganyar ada keluarga di sana Pak? Oh jelas, karena itu yang kandung buat saya. Kalau Bapak sekarang ada anak istri Anak istri saya udah meninggal. yang meninggal. Jadi sekarang tinggal siapa Sama nih? ibu. Ko Bibi di Kebumen. Setiap tahun pulang. Enggak, saya memang tahu karena dia sudah tua, saya yang jaga. Jadi kalau ada kerjaan baru saya berangkat. Itu di Cikarang kerja apa gimana Pak? Kerja. Kerja apa? Bangun. Udah berapa lama Pak? Udah 4 bulan. Udah 4 bulan. Bulan.
Bapak selama ini untuk makan dan minum bagaimana? Nggak ada uang nih selama di perjalanan? Alhamdulillah ada aja orang yang mau sedekah dengan saya. Awalnya ketemu dengan bapak ini. Pada awalnya kebetulan saya bagian ngepost di postingan Karangkamulya, lagi standby, lihat ke depan ada bapak-bapak jalan kaki sambil melirik kanan, lirik kiri, mungkin dalam hatinya lelah atau apa, minta bantuan. Terus saya keluar, saya tanya, bapak mau kemana? Saya mau ke Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Dari mana? Dari Cikarang. Bapak jalan kaki? Ya jalan kaki. Berapa lama bapak perjalanan dari Cikarang ke sampai sini, sampai Karangkamulya? Sudah 2 minggu. Selama ini bapak tidur di mana? Tidur di masjid. Kalau makan, alhamdulillah ada yang ngasih. Dari sana saya bantu bapak tersebut diantarkan ke Terminal Banjar. Nanti insya Allah nunggu bis yang tujuan ke Jawa Tengah. Insya Allah mudah-mudahan sampai tempat tujuan dengan aman, nyaman, dan selamat. Kenapa nih motivasinya abang nih? Kenapa bisa membantu bapak ini? Motivasinya Iya. membantu aja dalam rangka arus mudik sekarang. Kita sebagai intinya umat manusia, kita harus saling bantu membantu. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi sesama. Pak Agus sendiri tugas di mana sekarang? Kebetulan saya di bagian Sipropam Polres Ciamis, bagian BKO di pelayanan pos Karangkamulya. Bapak ini diantarkan. Insya Allah saya antarkan langsung naik bis. Menurut informasi naik bis yang sekarang masuk itu bis EK ya. Jadi diantarin sampai naik bis dan insya Allah sampai Kebumen.